Polisi sudah datangi TKP dan kejar terduga pelaku. Saidina Umar, warga Kelurahan Sidorejo, Kecamatan Lubuk Linggau Barat 1, mengalami luka tusuk 2 lubang di bagian punggung. Laki-laki berprofesi sebagai tukang ojek ini ditikam temannya sesama tukang ojek diduga karena berebut penumpang. Akibat kejadian ini, Saidina Umar harus dilarikan ke Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Sobirin untuk mendapatkan perawatan serius. Aksi penusukan ini terjadi di Kelurahan Simpang Perbakin, Kelurahan Kayuara, Kecamatan Lubuk Linggau Barat 1, atau tepatnya depan Indomaret pada Jumat 25 Maret 2022 pagi sekitar pukul 7.30 waktu Indonesia Barat. Kapolres Lubuk Linggau, AKBP Harisandi SIK MH, melalui Kapolsek Lubuk Linggau Barat Ibtu Farizal Alamsyah, didampingi Kanit Reskrim Aibtu Faisal membenarkan peristiwa penusukan tersebut. Farizal mengungkapkan ketika mendapat laporan adanya kejadian tersebut, unit Reskrim Polsek Lubuk Linggau Barat 1 langsung melakukan penyelidikan dan mendatangi rumah korban. Sebelumnya, Raka, keluarga korban menuturkan kejadian bermula saat korban keluar rumah keliling seperti biasa mencari penumpang. Kebetulan saat itu korban ini berjalan mencari penumpang ke arah Perbakin Kelurahan Kayuara. Saat penumpang hendak naik, secara tiba-tiba dari arah belakang, datang pelaku langsung mengeluarkan sajam kemudian menusuk korban dari belakang. Menurut Raka, korban dan pelaku saling mengenal. Namun meski saling kenal, korban tidak tahu nama pelaku, meski mereka sama-sama berprofesi sebagai tukang ojek. Kejadian itu beliau ini kan memang sering ngojek. Nah, jadi ngojek keliling. Nah, terus mendapatkan informasi, kami tiba-tiba korban ini sudah di rumah sakit. Nah, pada saat ditanya, ternyata korban ini ada narik penumpang di wilayah Kayuara, di dekat Perbakin, tidak jauh dari persimpangan Indomaret itu ada konter warna biru. Jadi ceritanya beliau ini keliling, kan? Beliau ini keliling, di stop oleh penumpang, jadi berhenti. Pas begitu penumpang itu naik, datanglah salah satu tukang ojek lain, itu langsung ngeluarin sajam, langsung hujan dari belakang. Langsung hujan dari belakang. Kenola punggung sebelah kiri, atas sama bawah di sebelah kanan. Langsung bawa ke rumah sakit. Langsung bawa ke rumah sakit. Nah, pada saat ditanya si korban tahu dengan orang itu, kenal, tapi dia tidak tahu nama dengan alamat, karena yang korban ini juga maaf sebelumnya karena ya ada keterbelakangan mental seperti itu. Tak bisa ngomong itu? Bisa ngomong tapi gagap. Agak gagap kayak itu. Jadi habis nujah pelaku terus berlari. Kabur, langsung berlari. Terus pas sampai di rumah sakit itu lah sudah ada dari Polsek Barat juga lah sudah datang ke sini dan mungkin ditindaklanjuti seperti itu. Dan itu ada rasa kesal gitu ada juga? Ada. Untuk rasa kesal di sini pas begitu datang, tindakan pertama ya diinfus memang dari rumah sakit, tapi kan melihat kondisi di belakang itu kan darah tuh keluar terus tuh. Nah, tadi pengennya kita sih, maksud dari kita tuh kalau begitu pas sudah datang ke rumah sakit ya harusnya ditindak lah atau kayak mana biar darah itu tidak keluar terus. Nah, beliau ini kan punya BPJS. Nah, yang mau diketahui lah sudah dijelaskan oleh pihak rumah sakit, katanya untuk yang kejadian kriminal atau kecelakaan atau kan masuk kriminal katanya. Jadi tidak dong termasuk dalam BPJS. Jadi harus lewat, salah satunya harus lewat umum. Jadi nunggu sampai 1 jam tadi? Nunggu dari jam 7:30 baru ditindak sekarang jam 9:30. Jadi kurang lebih 1 jam lewat lah. Itu belum ada tindakan, cuma ada tindakan di infus, terus ada di oksigen. Sekarang kondisinya? Kondisi korbannya sehat ya? Kondisi korban sekarang ya mungkin kehabisan atau itu kan ya mungkin dia ini lemes lah. Tapi sekarang sehat ya? Sehat. Itu penjelasan dari keluarga korban terkait kondisi korban saat ini. Jangan lupa subscribe, share, komen, dan like ya.